di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya, acara inti, yaitu tausiah rangkaian silaturahmi Idul Fitri FKIP Hamka kepada Bapak Dr. Desvian Bandarsyah MPD dipersilahkan. Kita juga sudah membutuhkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, para senior, guru-guru saya dan orang tua saya di pertemuan kita, silaturahim kita pada pagi hari ini, teman-teman di program studi dan di fakultas, izinkan saya menyampaikan pikiran-pikiran. Ini lebih tepat pikiran, bukan tausiah. Saya kira saya tidak boleh, tidak punya keberanian dan tidak bermaksud untuk menggarami lautan. Bapak, Ibu, terutama para senior adalah tokoh-tokoh yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk memberikan tausiah. Tetapi dalam kesempatan ini, saya hanya ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran. Yang pertama, bahwa pimpinan fakultas telah menyampaikan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, melalui Wakil Dekan 4, Bapak Dr. Ija Rohman. Hal yang sama juga dengan segala kerendahan hati kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik di FKIP Hamka. Tentu terlalu banyak rangkaian kekeliruan dan kehilapan, yang disengaja maupun yang tidak, yang itu tentu membekas dalam ingatan kita bersama. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas apa yang telah berlangsung dengan kerendahan hati kepada Bapak Ibu. Yang kedua, kami ingin sampaikan juga bahwa kita bersilaturahim Idul Fitri dalam suasana-suasana yang sangat terbatas. Tetapi kami meyakini bahwa keterbatasan yang kita miliki itu akan memberikan kekuatan-kekuatan tambahan kepada kita. Karena saya berpandangan puasa kita yang lalu 1 bulan penuh itu adalah aktivitas ibadah yang bisa mengukuhkan diri kita di hadapan sesama manusia dan insya Allah juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah saum kita itu, Bapak dan Ibu, memiliki dimensi transenden yang bersifat keilahian, itu juga berdimensi duniawiyah yang bersifat kemanusiaan. Jadi kita ingin meletakkan puasa kita dalam 2 kutub yang saling terhubungkan satu sama lain. Yang satu mengkonfirmasi sifat-sifat kita terhadap sifat-sifat
ketuhanan kita, ketuhanan yang dimiliki atau yang bersemayam di dalam diri kita, yang satu lagi mengkonfirmasi sifat-sifat kita terhadap sifat-sifat kemanusiaan yang kita miliki. Itulah yang kita kenal dengan silaturahim, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia, hablum minallah dan hablum minan nas itu. Nah, di dalam puasa kita itu ada dimensi semacam itu. Nah, ia mendekatkan kita pada keduanya, kira-kira demikian itu. Bapak dan Ibu, kita juga mengetahui bahwa puasa kita itu merupakan warisan dari nilai-nilai yang berdimensi ketuhanan, juga warisan dari sejarah panjang dari para pendahulu, dari orang-orang sebelum kita. Jadi Al-Baqarah ayat 184 itu menyiratkan bahwa berpuasa itu juga kita perlu belajar, perlu berpedoman kepada orang-orang sebelum kita. Lalu juga di situ juga ada warisan tradisi. Bagaimana puasa kita itu selalu bersinggungan dengan tradisi, dengan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat kita. Dan tradisi itu nampak di tengah-tengah kehidupan bersama kita. Bagaimana kemudian di tengah pandemi, di tengah PSBB, di tengah-tengah pemberlakuan social distancing itu, tradisi memperlihatkan dirinya. Kita masih juga, Bapak Ibu sekalian, terutama masyarakat kita, maksud saya, berjibaku untuk membeli kolak ketika berbuka. Kemudian juga masih berjibaku untuk mengenakan pakaian-pakaian baru sebagai bentuk penghormatan terhadap hari yang fitri itu, yaitu Idul Fitri. Kemudian juga dia juga mengokohkan atau memberikan nilai yang kokoh. Semua itu perlu direfleksikan kembali untuk membentuk misi nilai yang bertujuan mencerahkan kehidupan, mencerahkan peradaban. Saya kira misi penting dari saum kita itu adalah mencerahkan peradaban kehidupan. Bapak dan Ibu, kalau kita gagal memberikan perspektif yang bisa mencerahkan peradaban, maka sebenarnya kita perlu merasa bahwa jangan-jangan puasa kita adalah puasa yang sekedar menahan haus dan lapar, sebagaimana yang sering kita dengar dari para kiai dan ulama serta hadis Rasulullah demikian. Peradaban yang dimaksud adalah peradaban yang menghargai fitrah keragaman, fitrah kemanusiaan, kehormatan dan penghargaan, perdamaian sekaligus harmoni, peradaban dalam pusaran ketakwaan. Jadi nilai-nilai transenden keilahian dalam kategori-kategori bertakwa itu harus memancarkan dimensi semacam itu. Maka puasa kita perlu bercermin pada kemuliaan cita-citanya itu. La'allakum tattaqun. Jadi cita-cita orang berpuasa itu adalah mencapai apa yang dikatakan Allah. La'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Ia juga perlu menatap dunia semacam apa yang bisa dibentuk melalui puasa kita ini. Bapak Ibu bayangkan umat muslim sedunia itu jumlahnya tidak kurang dari 1,7 miliar pada hari ini. Seandainya umat muslim yang besar itu dalam ritual 1 bulan penuh
mampu memberdayakan segala potensi yang dimunculkan dari saumnya, maka itu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang tidak muluk untuk membentuk apa yang disebut dengan peradaban yang mencerahkan itu. Karena kekuatan semacam itu dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Kalau kita merujuk pada angka masyarakat kita, maka umat Muslim di Indonesia itu tidak kurang mencapai 210 juta. Angka yang sangat besar, angka yang mengindikasikan tidak kurang dari 82% dari jumlah penduduk Indonesia. Maka puasa harus bisa mencerminkan semangat zaman semacam itu. Inilah tantangan puasa bagi kita yang hidup di era modern pada hari ini. Tantangannya, Bapak Ibu, tidak semakin ringan bagi orang yang berpuasa itu. Sebagaimana tantangan kehidupan yang mewarnai kita pada setiap dimensinya. Takwa berarti senantiasa mentaati dan mengingat serta mensyukuri apa yang didapat oleh kita dalam kehidupan kita. Karena yang didapat oleh kita itu merupakan pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ruang bagi hambanya kecuali bersyukur dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita bersama. Pada saat yang sama, Bapak Ibu sekalian, orang bertakwa atau muttaqin menjaga dan memelihara dirinya. Jadi dia menjaga dan memelihara dirinya agar tidak terjerumus ke dalam maksiat dan mudarat. Inilah kemampuan untuk memerangi syahwat pribadi bagi so'imin dan so'imat yang menjadi landasan bagi kemaslahatan kehidupan bersama. Kehidupan bersama manusia yang itu dapat memperkuat daya kohesivitas sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak dan Ibu, di tengah-tengah pandemi corona yang luar biasa, kita tentu melihat ada rajutan ikatan-ikatan sosial yang menguat. Tetapi juga kita melihat masih ada sekat-sekat yang menjadi dinding-dinding pembatas dalam kehidupan bersama di antara sesama Muslim dan anak bangsa. Saya kira puasa kita bisa merespon hal-hal semacam itu dengan lebih baik lagi, dengan lebih teduh lagi, dengan lebih harmoni lagi. Itulah mengapa ia menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Jadi orang-orang yang mencapai derajat muttaqin itu, bertakwa itu, la'allakum tattaqun itu, kata Allah, mereka adalah orang yang paling mulia di sisiku, katanya. Karena takwa merupakan prestasi tertinggi yang dicapai oleh seorang anak manusia yang mukmin dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan itu, Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi, cara kita untuk bertakwa itu antara lain melalui saum kita. Begitu banyak jalan menuju takwa itu. Salah satunya dengan saum. Dan kita bersyukur bahwa setiap tahun kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum sebagaimana yang
telah kita jalani selama ini. Hanya kita juga perlu merefleksikan kembali apakah saum kita, Bapak Ibu sekalian, termasuk saum yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta para pendahulu kita yang mendapatkan la'allakum tatakun itu. Bapak dan Ibu, walaupun demikian Allah mengingatkan kita agar kita jangan sekali-kali menganggap diri kita itu suci. Karena Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kita. Fala tujakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jadi Allah mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh mengklaim diri sebagai orang yang suci, sebagai orang yang bertakwa itu. Karena urusan ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga tidak perlu terlalu pesimis. Karena biasanya derajat ketakwaan itu akan memantul dalam perspektif kehidupan kita. Apakah dalam tindakan kita, dalam pikiran kita, dalam kata-kata dan perasaan kita. Bahwa Bapak Ibu sekalian, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman juga kepada malaikat Allah, kepada nabi-nabi Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada kehidupan akhirat yang berada dalam genggaman Allah. Orang bertakwa itu juga orang yang mendirikan sholat, mereka yang menunaikan zakat, mereka yang melaksanakan puasa, haji, serta mereka yang bersabar dalam menghadapi kesulitan. Mereka yang mampu menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan mereka yang menepati janji. Singkatnya, Bapak Ibu, bertakwa itu merupakan dimensi-dimensi yang berpegang teguh kepada rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam yang ketika ditunaikan, dia mewujud dalam praktek-praktek amal yang saleh, amal yang bajik, amal yang memberikan manfaat bagi kehidupan bersama kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, takwa menuntut adanya proses dari jiwa dan diri kita yang bersifat liberatif. Jadi jiwa dan diri kita ini mengarah kepada proses pembebasan, yaitu membebaskan jiwa dan diri kita dari belenggu pragmatisme kehidupan yang bisa mengotori keduanya. Bapak dan Ibu, orang-orang yang bisa mensucikan jiwanya dan dirinya, kata Allah, sungguh mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi mereka yang mencapai derajat takwa itu adalah mereka yang telah melampaui proses pensucian jiwa dan dirinya. Qad aflaha man zakaha. Dalam surat Asy-Syam itu, ayat 9 itu disebutkan, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya itu. Dan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Bapak dan Ibu sekalian, kita menginginkan puasa kita itu melahirkan jiwa dan diri yang bisa membebaskan kita dari mentalitas dan budaya instan yang menggejala secara meluas dalam praktek kehidupan bersama kita di tengah-tengah masyarakat kita. Ini sebenarnya pesan-pesan transenden dan sekaligus pesan-pesan keduniawian itu. Pesan yang harus dapat dipahami, dimengerti
dan sekaligus diimplementasikan bagi kita yang berpuasa itu. Bapak dan Ibu, dalam konteks itulah kemudian puasa kita itu bisa mendorong kita untuk menjadi bagian dari upaya-upaya kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Dari upaya-upaya kita untuk menjadi bagian dari proses-proses kerja-kerja kehidupan kita. Ketakwaan kita itu harus memiliki daya lenting, Bapak Ibu. Jadi dia harus menjadi bagian penting dari upaya-upaya kita, apakah secara personal maupun kolektif sebagai masyarakat bangsa atau juga sebagai masyarakat FKIP UHAMKA. Dia harus menjadi landasan yang bisa melentingkan kita untuk melampaui kebiasaan-kebiasaan kita yang telah berlalu. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, puasa yang dikategorikan memberikan dampak bagi cerminan la'allakum tattaqun itu menempatkan kita menjadi motor penggerak bagi kesadaran-kesadaran institusional kita di tengah-tengah kehidupan perguruan tinggi kita, di tengah-tengah pandemi yang semakin luar biasa mencengkram kita. Karena upaya-upaya semacam itu akan memberikan dampak, akan memberikan gambaran betapa sebenarnya kita sekurang-kurangnya telah menjalani proses puasa sebagaimana yang diharapkan oleh kita dan oleh masyarakat kita. Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang dimaksudkan dengan daya lenting itu. Kemampuan kita untuk meloncat, melompat, melampaui apa yang telah kita miliki selama ini. Bapak dan Ibu, FKIP kita ini sekarang berada dalam persimpangan jalan yang sangat dalam sesungguhnya. Kita tengah menghadapi persoalan-persoalan yang serius. Ditambah dengan problem corona, persoalan itu menjadi semakin real dan nyata. Ada beberapa banyak perguruan tinggi Bapak Ibu di daerah-daerah yang sudah kolaps. Terutama perguruan tinggi Muhammadiyah kita yang sejak puasa kemarin tidak lagi mampu membayar gaji para dosennya. Perguruan tinggi kecil-kecil di daerah itu sudah berhutang Bapak Ibu kepada PP dan Majelis Dikti. Nah, di tengah-tengah situasi semacam itu, kita juga kemudian menghadapi kenyataan bahwa FKIP UHAMKA kita dan UHAMKA kita juga menghadapi persoalan yang kurang lebih sama. Tetapi kita bersyukur kita masih memiliki daya tahan yang lebih baik. Nah, untuk itulah puasa kita saya kira dimaksudkan bersama-sama untuk menjadi daya dorong bagi proses-proses kerja kita lebih lanjut. Kesucian jiwa dan diri itu termanifestasikan dan terimplementasikan dalam kerja-kerja kelembagaan kita. Kita kemudian bisa memperlihatkan Bapak Ibu daya juang, kesungguhan, dalam bentuk kerja-kerja profesional dan kerja pengabdian pada alma mater akademik kita ini. FKIP UHAMKA, institusi yang membesarkan kita dan memberi kehidupan bersama. Saya kira Bapak Ibu semuanya bisa merasakan perjalanan panjang FKIP UHAMKA dan UHAMKA kita sekurang-kurangnya 20 tahun terakhir ini. Bagi mereka yang mengabdi sudah di atas 10 tahun, saya kira merasakan itu. Dan bagi mereka yang mengabdi di bawah 10 tahun dan di bawah 5 tahun, tengah berproses untuk merasakan situasi-situasi semacam itu. Inilah tantangan utama dari manusia yang bertakwa. Bagaimana ketakwaan dapat ditransformasikan ke dalam kerja-kerja yang produktif, kerja-kerja yang menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sekaligus memberi kemaslahatan kepada sesama manusia. Ajaran dan nilai Islam yang kaya dan utama itu, Bapak Ibu sekalian, pada tataran kehidupan, problem utamanya adalah soal fungsionalisasi ajaran dan nilai dimaksud dalam praktek kehidupan. Jadi kita ini, Bapak Ibu, memang memiliki agama dengan spirit dan nilai yang sangat mewah. Tetapi kita punya problem ketika ingin mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam itu dalam ritual kehidupan praktis kita. Itulah mengapa tokoh seperti Ahmad Dahlan mengajarkan nilai-nilai Islam itu dengan kesungguhan, dengan konsistensi, dengan kesabaran kepada para santrinya. Sesuatu yang semakin sulit untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan modern ini. Karena kehidupan modern tidak memberikan ruang bagi kita untuk berlama-lama di satu titik. Nah, berbeda dengan era sang kiai yang memiliki ruang untuk berlama-lama di titik tersebut. Tetapi kita bisa melakukannya secara personal, melalui proses-proses perenungan, refleksi tentang apa dan bagaimana dimensi-dimensi dari pekerjaan-pekerjaan kita dan pengabdian-pengabdian kita kepada institusi yang kita geluti sepanjang hari ini. Kita, Bapak Ibu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan berada dan berkutat dalam kehidupan kampus kita. Dan kemudian kita menua. Maka kemudian kita ingin sekali-kali merefleksikan apa yang sesungguhnya kita lakukan. Bagaimana kita melakukannya? Mengapa kita melakukan itu? Sehingga jenis refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar semacam itu bisa menggugah kita, Bapak Ibu, untuk lebih serius lagi, untuk lebih bekerja keras lagi, dan untuk lebih memegang teguh konsistensi di dalam memandang kerja-kerja institusi kita. Bapak dan Ibu, ketakwaan semacam itu dalam konteks sosiokultural membentuk karakter, membentuk etos dan mentalitas yang berkeunggulan. Kita ini selalu mengatakan bagian dari kelompok masyarakat Muslim yang berkemajuan. Dan kita meyakini itu. Tetapi kemudian kita dengan jujur harus mengakui bahwa kita belum mempraktekkan kehidupan sebagai bagian dari masyarakat Muslim yang berkemajuan itu dengan sepenuhnya. Dengan sesungguh-sesungguhnya. Sesungguhnya kita masih bisa meningkatkan daya kerja kita, daya kemampuan kita untuk lebih baik lagi. Dengan demikian, kita juga bisa menghargai keberhasilan yang telah kita raih, dan sekaligus juga kita bisa memaknai kegagalan yang telah kita hadapi. Itulah nilai ketakwaan yang perlu difungsionalisasikan dalam kehidupan. Bapak dan Ibu, yang menjadikan Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, saya ingin mengatakan bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah hamba-hamba Allah yang memiliki kesungguhan dan keseriusan untuk mewujudkannya. Karena Allah sudah memberikan kepada kita manusia sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah memberikan pikiran, memberikan semangat, memberikan energi, memberikan motivasi, kreativitas, rasa takut dan keberanian kepada hamba-hambanya. Lalu kemudian kita sebagai bagian dari unit-unit yang berada dalam UHAMKA perlu memberdayakan segala potensi yang telah dianugerahkan Allah ke dalam diri kita untuk mewujudkan gagasan Islam rahmatan lil alamin itu melalui kerja-kerja yang penuh kesungguhan dan pengorbanan di FKIP UHAMKA kita ini. Bapak dan Ibu, saya kira itu yang penting yang bisa saya sampaikan di usianya yang ke 54 tahun ini,
Bapak Ibu sekalian, FKIP UHAMKA tengah meniti buih. Ya, di dalam buih semacam itu tentu saja banyak jebakannya, banyak tantangannya, ketimbang landasan-landasan berpijak yang sesungguhnya. Buih-buih itu bisa membahayakan kita. Dia seperti fenomena yang seolah-olah besar, tetapi jangan-jangan sesungguhnya dia kosong. Maka di tengah-tengah perkembangan FKIP yang sedemikian peliknya pada hari ini, saya mengatakan pelik Bapak Ibu. Karena gambarannya Bapak Ibu sekalian, kalau pandemi ini berkembang, dan kemudian masyarakat kita yang pulang kampung itu membawa virus-virus itu kembali ke Jakarta, maka kita akan menghadapi pukulan yang sangat serius. Karena pandemi akan lebih panjang dari harapan-harapan kita. Dia akan bisa sampai pada bulan November dan bulan Desember misalnya. Tapi kita berdoa dan kita punya optimisme semoga tidak demikian. Tapi manakala itu terjadi, maka tingkat kerumitan FKIP dan UHAMKA itu akan semakin membesar. Bapak dan Ibu, di tengah-tengah situasi semacam itu, kami terus memohon dan berharap agar Bapak dan Ibu sekalian menjadi bagian dari upaya-upaya yang memotivasi, mendorong, dan mengkritisi. Para senior terus membimbing kami untuk melangkah. Manakala kami salah, kami diingatkan. Saya insya Allah Bapak Ibu akan menerima dengan lapang dada teguran sapa dari Bapak Ibu sekalian dalam bentuk apapun. Kami juga berharap kepada rekan-rekan sejawat yang muda-muda agar terus meningkatkan dirinya, meningkatkan kapasitasnya, sehingga pada gilirannya nanti menjadi generasi-generasi UHAMKA, FKIP masa depan yang bisa membanggakan dan dibanggakan. Yang generasi seniornya itu melihat dengan kelapangan hati demi mempercayai institusi ini kepada kita, generasi masa depannya. Demikian sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita. Ridho yang akan memberikan keringanan, ridho yang akan memperkuat langkah kita, ridho yang akan bisa merekatkan kita menjadi kekuatan-kekuatan yang merubah keadaan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak